Halo, perkenalkan nama saya Berhanda Jogna Roitana Boris Tangkang dari kelas 12 IPS 1. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran yang sudah kita pelajari dalam pelajaran sejarah Indonesia, yaitu tentang sistem demokrasi liberal. Kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal ada yang disebut sistem pemerintahan parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan parlementer terdapat banyak lembaga politik yang ikut memerintah. Nah, di Indonesia ada contohnya DPR, MPR, dan DPD. Sisi lain dari sistem pemerintahan parlementer, terdapat banyak organisasi politik. Di Indonesia pernah ada Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Nahdlatul Ulama. Nah, selain adanya partai-partai tersebut, maka ada juga presiden yang hanya memerintah sebagai simbol. Jadi orang yang benar bergerak dalam sistem pemerintahan adalah lembaga politik itu sendiri. Kemudian masa jabatan kabinet itu tidak diatur dalam peraturan undang-undang manapun. Di Indonesia ada 7 kabinet yang sudah berhasil memimpin sistem pemerintahan Indonesia selama masa sistem demokrasi liberal, dimulai dari Natsir, Sukirman, Wilopo, Adi Sastrowijoyo yang pertama, Burhanuddin Hanahap, Adi Sastrowijoyo yang kedua, kemudian ada yang terakhir Juanda. Masing-masing dari kabinet ini memiliki kelebihan, kekurangan, prestasi, dan alasan tersendiri untuk mundur dari masa jabatannya. Kita akan mulai dari kabinet Natsir. Nah, dalam kabinet Natsir, prestasi yang mereka dapatkan itu adalah berhasil memasukkan Indonesia ke dalam organisasi terbesar di dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, alasan mundurnya kabinet ini karena masyarakat menganggap bahwa kabinet Natsir ini tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan Irian Jaya Barat yang pada saat itu diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Setelah masa jabatan kabinet Natsir, maka ada kabinet Sukirman yang mundur karena menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat untuk menerima bala bantuan tentara. Nah, ini merupakan alasan mundurnya. Mengapa? Karena pada masa itu Indonesia sudah berjanji untuk tidak memihak blok manapun. Nah, dengan adanya penandatanganan perjanjian tersebut, ini merupakan bentuk dukungan secara tidak langsung kepada Amerika Serikat bahwa Indonesia memihak Amerika Serikat. Kemudian karena alasan ini, Sukirman mundur dari masa jabatannya. Kemudian ada Wilopo yang mundur karena adanya perjanjian atau peristiwa Tanjung Marawa di Sumatera Selatan. Ini merupakan bentuk penyerahan petani-petani di Indonesia kepada orang-orang Belanda. Karena hal ini, kemudian kabinet Wilopo mundur dari masa jabatannya. Kemudian ikut memerintahlah Adi Sastrowijoyo yang pertama, dengan prestasi berhasil menghapuskan utang-utang Indonesia terhadap Belanda dalam perjanjian konferensi Asia Afrika. Alasan mundurnya karena kabinet ini memiliki masalah dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, kemudian setelah Adi Sastrowijoyo yang pertama, ada Burhanuddin Hanahap yang berhasil melakukan pemilu pada tahun 1955 terhadap anggota DPR dan berhasil juga menyelesaikan masalah antara kabinet Adi Sastrowijoyo yang pertama dengan Tentara Nasional Angkatan Darat. Setelah Burhanuddin Hanahap, ada Adi Sastrowijoyo yang kedua yang ikut kembali ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, prestasi mereka ini adalah berhasil untuk membatalkan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Jaya Barat dalam konferensi meja bundar. Nah, kemudian alasan mundurnya karena tidak mampu mengatasi masalah separatisme yang saat itu marak terjadi di Indonesia. Nah, terakhir ada kabinet Juanda, yaitu kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno sendiri yang berhasil melakukan deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Alasan mundurnya karena Presiden Indonesia hampir tertembak di Cikini dan kemudian tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Jaya Barat. Setelah kabinet Juanda, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi bahwa Indonesia kembali ke dalam Undang-Undang 1945. Kemudian Indonesia juga memberhentikan konstituante yang tidak mampu melakukan tugasnya. Nah, sekianlah materi tentang sistem pemerintahan demokrasi Indonesia. Terima kasih sudah menonton.